Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Winda Fisa Cherry dari kelas 8. Saya akan membacakan materi tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang merupakan hukum dasar yang tertulis bagi hukum perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara, seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti diterima oleh bangsa-bangsa, lestari mengandung arti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Sistematika Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. Pasal-pasal sebelum diubah 16 bab berubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah 37 pasal berubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat berubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan berubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama mengandung makna dalil objektif, yaitu alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan agar penjajah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa lain dan manusia lain. Dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajah dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebutkan kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan, makna dari proklamasi yang luhur, didorong dari motivasi spiritual yang luhur, merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat mengandung makna tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berdaulat rakyat. Dasar negara, yaitu Pancasila. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan berarti negara terbebas dari penjajah bangsa lain. Berdaulat berarti sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan penjajah. Adil berarti negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur berarti negara mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, syarat pembukaan berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila
asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pokok-pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal pengakuan kemerdekaan, hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama seperti mengubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang. Kehendak warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya. Bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa. Kehendak penguasa negara dan rakyatnya untuk menjamin agar terdapat sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Kehendak pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Kehendak dan beberapa negara yang mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Konstitusi dikatakan fleksibel, luwes, dan rigid, kaku, dapat ditinjau dari sudut pandang dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar dan mudah tidaknya mengubah perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat tertulis, rumusnya jelas, mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, mengikat bagi setiap warga negara, singkat dan supel, memuat aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman, memuat hak-hak asasi manusia, memuat norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengatur untuk mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Penentu untuk menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen, yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sistematika setelah perubahan amandemen. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, pasal-pasal terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 5 kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintah presidensial, penjelasan memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, melakukan perubahan dengan cara adendum.